Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar setia program Through the Bible. Program yang akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Satu hari satu pasal, 1 jam. Dan bersama dengan saya Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Kami bersama-sama dengan Anda, kita akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta mempelajarinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon kasih karunia-Mu, mohon berkat-Mu atas akal budi yang Kau berikan pada kami, dan firman-Mu yang dituliskan tersimpan sampai generasi kami, agar keduanya Tuhan, baik firman-Mu maupun akal budi yang Kau berikan pada kami, dapat bekerja selaras sehingga kami memahami kebenaran-Mu Tuhan. Dan dengan demikian kami bisa mengasihi Engkau dengan tepat dan bisa percaya dengan segenap hati kepadamu. Dan Tuhan, kami bisa berjalan menurut ketetapan firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin berkati saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pasal 3 hanya 21 ayat, jadi dibaca sekaligus saja supaya semuanya nanti kita tinggal membahasnya saja. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan yang di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan
dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Ya. Pasal 3 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus dan sekitarnya, kita lihat di pasal 1 Rasul Paulus telah menjelaskan bagaimana pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Injil yang diberitakan, maka saat itu jugalah ia dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, yaitu di pasal 1 ayat 13 ya. Dan dengan demikian maka orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah bertobat dan percaya itu ya, kemudian berkumpul di satu lokasi yang secara rutin, yang secara periodik, ya, kemudian digembalakan, maka itu adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu bukan ya kekristenan seluruh dunia satu tubuh. Tubuh Kristus itu adalah satu jemaat lokal, itu tubuh Kristus. Seperti jemaat Efesus, itu tubuh Kristus. Jemaat Korintus, itu tubuh Kristus. Jadi jemaat Efesus adalah tubuh Kristus yang hadir di Efesus. Artinya kehadiran Tuhan Yesus di Efesus, kehadiran jemaat Efesus itu adalah kehadiran Yesus Kristus di Efesus. Kehadiran jemaat di Korintus itu adalah kehadiran Yesus Kristus di Korintus. Itulah sebabnya kita disuruh untuk mendirikan jemaat di seluruh muka bumi ini, supaya di mana seluruh muka bumi dipenuhi dengan jemaat-jemaat, sama dengan seluruh muka bumi ini dipenuhi oleh kehadiran Yesus Kristus. Ini kehadiran sebuah jemaat lokal di satu lokasi itu adalah kehadiran Kristus di situ, bersaksi bagi Kristus ya, di situ menerangi orang-orang di sekitar situ yang mewakili Kristus melakukan segala sesuatu yang baik bagi dunia ini. Nah, di pasal 2 intinya ya, di pasal 2 itu ya, kita bukan diselamatkan oleh perbuatan, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Ya, kita diselamatkan oleh iman, itu bukan perbuatan kita. Dan ingat ya, di pasal 2 bagian akhir, jemaat itu dibangun di atas fondasi para rasul dan para jemaat, dan Kristus adalah batu penjurunya ya. Jadi jemaat itu, dasar dari jemaat itu adalah pengajaran para rasul dan para nabi. Di manakah kita dapatkan pengajaran para rasul dan para nabi itu? Yaitu perjanjian baru adalah pengajaran para rasul dan perjanjian lama adalah pengajaran para nabi. Jadi tiap jemaat lokal yang didirikan dimanapun juga, fondasinya itu adalah pengajaran para rasul dan pengajaran para nabi, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, oleh sebab itu sekarang masuk di pasal yang ketiga. Tadi Rasul Paulus ada menyinggung soal pengajaran para rasul dan para nabi di pasal 2. Dikatakan bahwa dia adalah salah seorang rasul ya, salah seorang rasul yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, dipenjarakan ya. Dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Jadi dia adalah rasul Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus memiliki 12 rasul. Perjanjian baru ini ya, kita tahu Tuhan Yesus datang dan dia memilih 12 orang rasul, dan salah satunya si Yudas itu mengkhianatinya, menjualnya, dan dia terhilang ya. Kemudian digantikan oleh seorang yang mereka pilih yang namanya Matias, dan syarat pemilihan rasul itu adalah mengikuti perjalanan atau bersama-sama dengan rombongan Yesus Kristus sejak Yohanes Pembaptis.
membaptis orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk bersama-sama ikut dia berjalan, itu adalah saksi mata. Tuhan sengaja memilih 12 orang untuk menjadi saksi mata agar hari ini kita tidak percaya kepada pernyataan siapapun juga, ya. Sekarang ada mereka yang macam-macam, ya, manusia, penyesatan sekarang ini semakin intensitasnya semakin tinggi. Ditemukanlah kubur Yesus segala macam. Ada orang bertanya kepada saya berkata, yang namanya Yesus itu banyak sekali pada waktu itu, ya. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut Yesus dari Nazaret, ya. Yesus dari Nazaret karena dia dibesarkan di Nazaret. Memang dia lahir di kota Bethlehem, dan sekalipun itu menjadi batu sandungan karena para ahli Taurat berkata tidak mungkin Mesias datang dari Nazaret. Nah, jadi untuk membedakan Yesus yang mana gitu, karena waktu itu ada banyak orang nama Yesus, dan ada banyak orang nama Yusuf, ada banyak orang nama Yakobus dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seseorang bisa memastikan bahwa misalnya ada kuburan yang bertuliskan Yusuf gitu, atau bertuliskan Yesus gitu, langsung itu kuburnya keluarga Yesus? Nggak bisa, ya. Apalagi setelah ribuan tahun, ya, 2000-an tahun lebih, ya, di mana reruntuhan gedung dan kuburan segala macam sudah silih berganti, ya, sudah menjejaki tanah itu tumpang tindih satu dengan yang lain. Maksudnya begini, ya, pendengar sekalian, ya, bahwa Tuhan mau supaya segala sesuatu tentang dia itu kita dengar, kita percayai kalau sumbernya dari 12 rasul itu, karena 12 rasul adalah saksi mata. Jadi tidak perlu kita percaya kepada omongan-omongan, contohnya seperti Don Brown, ya, yang menulis tentang Da Vinci Code segala macam, ya. Nah, bagaimana dia bisa tahu itu, ya, sedangkan Da Vinci itu hidup sudah 1400-an tahun sesudah Yesus, ya. Dia tidak tahu itu lukisan mengenai Last Supper itu yang perjamuan Tuhan, itu lukisan yang sembarangan, tentu yang sembarangan. Karena apa? Karena seharusnya mereka duduk mengelilingi meja, bukan duduk di satu sisi begitu menghadap kamera begitu, bukan, ya. Jadi itu sembarangan lukisnya, ya. Dan ya, dia tidak akan mempengaruhi iman orang yang berpengertian benar itu, ya. Paling-paling itu tulisan Dan Brown begitu itu mempengaruhi iman orang Kristen yang ngaco gitu, yang KTP gitu, ya. Karena iman orang Kristen demikian itu tertumbuh pada lukisan gitu, ya. Nah, kita perlu tahu bahwa lukisan Tuhan Yesus, yang muka Tuhan Yesus yang seringkali kita lihat di kalender itu segala, itu bukan muka Tuhan Yesus, ya. Karena tidak ada orang yang melihat Tuhan Yesus yang melukis itu. Mereka melukis sembarangan, ya, sembarangan. Dan kalau sesuai dengan Alkitab itu Yesaya pasal 53 ayat 2 dan seterusnya, muka Tuhan Yesus itu tidak ganteng, ya. Ia tidak tampan katanya, dan semaraknya pun tidak ada. Nah, itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu sekarang, ya, bahwa Tuhan mengangkat 12 orang rasul untuk mengikutinya dan menjadi saksi mata, sehingga kesaksian mereka yang benar gitu. Kesaksian orang lain kita tidak perlu ambil pusing gitu. Dan kemudian Tuhan memanggil Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus bukan saksi mata, dia tidak mengikuti Tuhan Yesus sejak Yohanes Pembaptis, tetapi Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan kebenaran, ya, doktrinal, ya, untuk menjelaskan kebenaran doktrinal, ya, dari transisi, ya, ini perubahan transisi kebenaran simbolik perjanjian lama ke dalam kebenaran hakikat perjanjian baru gitu. Jadi untuk menjelaskan rahasia ilahi, ya, rahasia kebenaran perjanjian baru yang adalah sudah masuk ke zaman ibadah hakikat. Kalau zaman perjanjian lama itu menyembah dengan badan, ya, dengan badan jasmania, ritual, sedangkan perjanjian baru sekarang menyembah dengan hati, dengan roh dan kebenaran secara hakikat gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, katanya
Yesus Kristus, untuk kamu orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Rasul Paulus menulis surat Efesus ini dari penjara. Nah, kita sudah bahas pada 2 hari yang lalu, yaitu bahwa Rasul Paulus diperkirakan surat ini ditulis di dalam penjara di Roma, dalam tahanan gitu ya. Ya memang katanya ini ditulis untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Yesus Kristus, karena Yesus Kristus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi Rasul Paulus bilang, ya, dia adalah orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus untuk kamu orang-orang Efesus yang tadinya tidak mengenal Allah, dan dia memberitakan Injil kepada mereka sampai dia dipenjarakan. Nah, katanya kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia. Nah, tugas penyelenggaraan kasih karunia dalam bahasa Inggris di King James Version ditulis dispensation. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu oikodomian, ya. Ini artinya tugas penyelenggaraan karunia Allah. Nah, kalau orang bertanya dari manakah datangnya kata dispensasi, ya, masa dispensasi itu artinya masa tugas penyelenggaraan kasih karunia, ya, itu masa dispensasi, atau dalam bahasa Yunaninya oikodomian, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dispensation. Ada di New International Version menerjemahkannya stewardship, ya. Jadi ini bertanggung jawab dalam satu masa, ya. Jadi memelihara sesuatu. Kalau ini seorang pelayan, tuannya pergi, jadi ibaratnya itu shift jaga gitu, ya. Jadi kita ini begini, ya. Nah, dispensasi zaman. Nah, pada waktu sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, itu satu masa dispensasi zaman. Kita tahu bahwa sistem ibadahnya adalah ibadah simbolik sederhana, dan ayah sebagai imam dan sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan kemudian sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, nah ini satu masa dispensasi khusus, masa dispensasi di mana ibadah simboliknya disempurnakan dan keimamatannya bukan ayah lagi tetapi diganti dengan Harun, keluarga Harun, dan kemudian tugas seorang ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pun digantikan dengan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, sekarang kita ada di masa stewardship atau di masa dispensation atau di masa oikodomian, yaitu masa dispensasi yang beribadah secara hakikat, roh dan kebenaran, bukan simbolik lagi. Dari Yohanes Pembaptis muncul sampai hari pengangkatan, kita beribadah dengan hati, bukan dengan badan lagi. Oleh sebab itu kita tidak menyembah ke satu arah, karena hati kita yang ditujukan kepada Tuhan di surga. Dan lagi pula, ya, kita tidak ini menyembah dengan badan, tetapi kita menyembah dengan hati. Sekarang ini kita menyembah dengan hati karena ini masa dispensasi zaman perjanjian baru, ya. Dan kita tahu bahwa sekarang ini adalah masa keimamatan setiap orang percaya. Dengar baik-baik, keimamatan setiap orang percaya. Dulu ayah pernah jadi imam, kemudian digantikan dengan keturunan Harun sebagai imam, dan sekarang setiap orang percaya adalah imam di hadapan Allah, imamat yang rajani. Jadi tidak boleh ada orang lain menjadi imam atas diri kita. Jadi kita menjadi imam atas diri kita dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah tugas penyelenggaraan atau inilah dispensasi zaman ini, gitu, yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi Rasul Paulus adalah orang yang menjelaskan segala sesuatu atau sistem ibadah dispensasi perjanjian baru, dispensasi menyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu bagaimana rahasianya. Kata Rasul Paulus, rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ya, wahyu diturunkan kepada Rasul Paulus melalui wahyu, ya. Wahyu seperti yang telah dikutuliskan di atas dengan singkat, ya. Jadi Rasul Paulus mendapat wahyu, mendapat revelation, mendapat ini, ya, apokalipsis, ya, mendapat pembukaan, gitu. Apabila kamu
membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi betul-betul kepada Rasul Paulus dibukakan rahasia Kristus. Rahasia apa? Ya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi dulu itu disembunyikan, ya, disembunyikan. Tapi sekarang ini dibukakan kepada rasul-rasul, ya, dan nabi-nabi juga sudah menulis dulu, tetapi dalam rahasia. Sekarang dibukakan kepada rasul-rasul, yang disingkapkan di Apokalipsis, ya, di reveal, ya, dibuka, di open gitu, ya, dibukakan kepada rasul-rasul, yaitu bahwa, ya, katanya rasul, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, ya, orang-orang bukan Yahudi yang tadinya tidak mengenal Allah, orang-orang yang bukan Yahudi, karena berita Injil. Nah, karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi ini satu rahasia besar, ya, satu gebrakan besar, ya, satu masa dispensasi yang luar biasa, di mana di dalam Yesus Kristus, oleh berita Injil, ya. Jadi disingkapkan kepada rasul-rasul bahwa oleh berita Injil, orang-orang yang tadinya bukan Yahudi, ya, kita inilah, gitu, orang-orang yang bukan Yahudi, ya, karena berita Injil turut menjadi ahli waris. Jadi kita turut menjadi ahli waris, ya, dan bukan hanya menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh. Nah, kita masuk ke dalam jemaat, kita menjadi anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sungguh ini adalah satu kasih karunia yang amat besar. Karena apa? Karena tadinya kita orang yang bukan Yahudi, tadinya kita orang yang tidak mengenal Allah, tadinya kita pembangkang, penyembah berhala, tadinya kita manusia durhaka yang tidak mengenal Sang Pencipta, yang tidak berusaha berbakti kepada Sang Pencipta. Nah, karena kita tidak mengenal Sang Pencipta, karena nenek moyang kita yang makin jauh dari kebenaran, sehingga kita tidak mengerti kebenaran lagi, dan kita akhirnya menjadi pembangkang, ya. Kita menjadi orang yang hidup semau kita, dan kita tidak peduli pada Allah, ya, itulah. Tetapi, ya, oleh berita Injil, katanya, oleh berita Injil kita turut, ya, menjadi ahli waris, ya, menjadi ahli waris dan anggota tubuh, ya. Jadi kita menjadi ahli waris. Dan mengapa jadi ahli waris? Karena kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Karena roh anaknya tinggal di dalam hati kita, di Roma pasal 8 dikatakan, maka kita adalah ahli waris. Jadi kita adalah orang yang berhak mewarisi langit dan bumi, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, karena kita menjadi salah satu anak-anak Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, karena kita menjadi ahli waris dan anggota tubuh. Bukan hanya ahli waris, tetapi kita gabung menjadi jemaat, anggota jemaat. Menjadi anggota jemaat sama dengan menjadi anggota tubuh. Nah, jemaat adalah tubuh Yesus Kristus, ya. Jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus. Nah, ingat, ya, jadi kita menjadi anggota jemaat. Jemaat ini adalah tubuh Yesus Kristus. Jadi kita menjadi bagian dari tubuh Yesus Kristus. Nah, ada pertanyaan orang, ya, kalau saya sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, saya masuk surga pasti masuk? Iya. Kalau saya tidak menggabungkan diri ke dalam gereja, apakah saya pasti masuk surga? Iya. Tetapi lalu apa untungnya saya bergabung ke dalam anggota jemaat? Oh ya. Nah, untungnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kita menjadi anggota tubuh Kristus, ya. Menjadi anggota tubuh Kristus, kita menjadi bagiannya, menjadi bagian dari tubuh Yesus Kristus. Dan melalui jemaat inilah kita memuliakan Tuhan. Melalui jemaat ini kita melakukan banyak pekerjaan. Melalui jemaat ini kita ikut menjaga kebenaran
dari satu generasi ke generasi yang lain melalui ini jemaat ini. Dan bagaimanakah kita memuliakan Tuhan? Bagaimanakah kita memuliakan Tuhan? Bagaimanakah kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimanakah kita memuji Tuhan? Ya, bagaimanakah kita membuat orang memuji Tuhan? Apakah kita tempelkan itu bumper stiker atau I love Jesus? Ada orang yang bikin macam begitu. Love Jesus kok digembar-gemborin, ya. Love Jesus itu dari perbuatan, ya, nggak usah dipakai itu bumper ditempel-tempel begitu, ya. Itu kan orang Kristen heboh gitu, ya. Justru yang macam begitu biasanya yang tidak mengerti kebenaran biasanya gitu, ya. Itu karena dia tidak mengerti kebenaran, jadi dia memakai ini stiker-stiker untuk membenarkan dirinya gitu. Nah, tetapi sebenarnya yang Tuhan mau itu adalah kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mengasihi jemaat. Jemaat itu adalah tubuhnya, ya. Kalau kita mau memuliakan, kita memuliakan jemaat. Jemaat itu adalah tubuhnya. Jadi hari ini Tuhan tidak di hadapan kita. Nah, bagaimanakah kita melayaninya? Melayani jemaat, ya. Bukan perorangan, ya. Jemaat adalah tubuhnya. Jadi kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam berjemaat, ya, itu tidak boleh ada unsur negatif yang menyebabkan kerugian pada jemaat. Kalau menyebabkan kerugian pada jemaat, itu menyebabkan kerugian pada Tuhan sendiri, yaitu mengenai anggota-anggota tubuh Kristus, ya. Dan setiap kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita menggabungkan diri ke dalam jemaat, kita menjadi anggota tubuh Yesus Kristus. Kalau kita sendiri itu bukan anggota tubuh Kristus, karena kalau kita sendiri itu anggota tubuh yang terlepas berarti, ya. Oleh sebab itu tiap-tiap orang yang sudah bertobat dan percaya sepatutnya menjadi anggota satu jemaat. Jadi kita harus bergabung menjadi anggota satu jemaat. Kita aktif di situ, kita berperan, ya, di dalam jemaat itu untuk hal yang positif, ya, sehingga tubuh Kristus ini eksis sampai Tuhan datang, ya. Jadi Tuhan mau supaya tiap-tiap orang percaya itu bergabung ke dalam satu jemaat. Ya, tentu di dalam kita memilih jemaat di mana kita bergabung, kita harus memilih jemaat yang tolong perhatikan tiga hal ini, yaitu yang doktrinnya benar, pengajarannya benar, dan yang tuntutan, artinya yang senantiasa berusaha untuk memelihara tingkat moral yang tinggi, ya, dan juga yang nomor 3 adalah pelayannya atau semuanya bermotivasi yang murni, ya, motivasi yang murni. Jadi bukan kalau Anda dengar ini yang khotbahnya cari duit melulu, ya toh, dan sistem penggajian gembalanya semua duit dibawa pulang gitu, ya toh. Nah, ini motivasinya tolong diwaspadai motivasinya. Dan yang nomor 2 itu moralnya. Apakah orang-orang di situ moralnya bagus gitu, makin tinggi. Orang semakin rohani semakin bermoral seharusnya gitu, ya toh. Dari pakaiannya, ya toh, orang-orang mudanya berpakaiannya bagaimana begitu, ya enggak? Saya ketemu dengan orang Kristen muda perempuan, pakaian itu bajunya, pusernya kelihatannya, aduh bagaimana ini, ya. Dan itu dia bisa berjemaat di situ tidak jadi soal gitu, ya. Tidak, ya. Mestinya yang moralnya diperhatikan tinggi. Kemudian pengajaran, ya, doktrinnya benar gitu. Doktrinnya benar, Alkitabiah. Nah, bagaimana kita tahu benar Alkitabiah? Tiap hal ada landasan ayatnya mengapa itu dilakukan begitu, dan ada penjelasan akal sehatnya. Jadi itu jelas sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, Tuhan mau tiap orang bergabung menjadi anggota tubuh, ya, jemaat lokal dan juga peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang tadinya tidak mengenal Allah, bangsa kafir, tetapi oleh berita Injil kita sekarang, ya, turut menjadi ahli waris, dan kemudian menjadi anggota tubuh, dan kemudian menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita peserta dari janji itu, dari Injil itu katanya, aku telah menjadi pelayannya. Jadi Rasul Paulus bilang dari Injil itu dia menjadi pelayan dan
menurut pemberian kasih karunia Allah. Jadi dia menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Rasul Paulus merasa bahwa kesibukannya, semua tugas, semua pekerjaan, semua tanggung jawab itu adalah kasih karunia, Setiap orang Kristen harus melihat bahwa jikalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, itu adalah kasih karunia. Jikalau Tuhan membutuhkan kamu, itu adalah kasih karunia. Kerjakanlah dengan penuh sukacita, lakukanlah dengan penuh kegembiraan, ya, karena Tuhan senang. Berarti Anda menyambut tanggung jawab yang diberikan kepadamu dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh sukacita. Berarti sungguh, ya, Anda senang, ya, Anda tidak menggerutu, ya, Anda tidak merasa beban berat gitu, tetapi Anda sungguh merasa bahwa itu kasih karunia Tuhan, ya. Nah, kepadaku, katanya Rasul Paulus di ayat 8, yang paling hina, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Rasul Paulus, ya, bahkan dia merasa dirinya lebih hina dari orang Kristen biasa, bukan apalagi Rasul. Mengapa? Karena dia pernah menganiaya jemaat. Dia senantiasa berkata bahwa dari semua orang kudus akulah yang paling hina, ya, karena dia pernah menganiaya jemaat, gitu katanya. Nah, katanya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Jadi dia dipercayakan satu tanggung jawab yang sangat besar, memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Jadi ini adalah satu kasih karunia yang amat besar, karena dia telah menganiaya jemaat sebelumnya. Jadi dia menyesalinya, dan sekarang dia merasa bahwa dia diberikan tanggung jawab memberitakan Injil adalah sungguh hal yang sangat besar, kasih karunia Allah kepadanya yang tidak terduga itu, katanya. Kasih karunia Kristus untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, ya, memberitakan kasih karunia Kristus, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, yang dalamnya amat sangat, ya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia. Jadi dispensasi rahasia, ya, rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Nah, jadi kenapa? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, janji itu sudah diberikan bahwa akan kirim juru selamat, tetapi tidak begitu jelas waktu itu. Saya yakin Adam dan Hawa tidak begitu jelas. Adam dan Hawa hanya disuruh untuk melakukan ibadah simbolik, ambil domba, taruh di atas mezbah, disembelih gitu. Dan Adam dan Hawa, bagaimana dia mengerti sesuatu yang masih jauh-jauh di depan, ya. Tetapi mereka perlu patuh melakukan itu. Mengapa? Karena ketidakpatuhan mereka telah jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak mendengarkan omongan Tuhan bahwa tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah simbolik, susun batu berbentuk meja dan menyembelih domba di atasnya kemudian dibakar. Nah, mereka harus patuh, mereka harus mendengarkan ini, kan, jikalau mereka mau diselamatkan. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak mendengarkan Allah. Dan sekarang mereka perlu mendengarkan Allah supaya mereka diselamatkan, yaitu mempersembahkan domba sembelihan. Itu adalah ibadah simbolik yang menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus, yang menunjuk kepada Injil. Jadi zaman dahulu itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Sekarang tugas ini, rahasia itu sekarang dinyatakan, ya, yang tadinya berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang dulu, ya, kebenaran ini tersembunyi, katanya, supaya sekarang oleh jemaat, ya, sekarang oleh jemaat. Nah, ingat baik-baik, oleh jemaat. Jadi oleh jemaat, ya, oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Jadi oleh jemaat ini segala ragam hikmat Allah diberitakan, katanya, diberitahukan kepada siapa? Kepada pemerintah-pemerintah. Nah, pemerintah-pemerintah di muka bumi ini perlu mendengarkan kebenaran Alkitab ini, ya. Nah, pendengar
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemerintah dimanapun di muka bumi ini ya, yang berusaha menyimak ayat-ayat Alkitab. Nah, saya menasehatkan kepada penguasa-penguasa di muka bumi ini, baik presiden, wakil presiden, menteri, MPR, DPR, semuanya di seluruh muka bumi ini ya, penguasa-penguasa, baiklah mereka menyimak ya, baiklah mereka membaca dari Alkitab, maka mereka akan bertambah hikmat ya, akan bertambah hikmat. Takut akan Allah adalah permulaan dari segala hikmat. Kalau mereka mau membaca Alkitab ya, padahal mereka bisa membaca Alkitab, yaitu Alkitab ada di mana-mana, maka mereka akan tambah hikmat di dalam mengurus negara ini ya, mengurus negara yang dimana mereka dipercayakan sebagai pemimpin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui jemaat ya diberitakan berbagai ragam hikmat. Jadi berbagai ini ragam hikmat Allah ya, kita lihat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab ya, kalau kita membaca, kita akan tambah hikmat, kita akan penuh dengan pengertian. Jangan pergi ke kubur ya, jangan pergi ke kubur, nanti di kubur itu kubur itu ada apa di kubur di sana itu ya. Tapi baca Alkitab biar tambah hikmat, bukan pergi ke kubur gitu ya. Jadi kita betul-betul ya, Alkitab ada di tangan kita, tinggal dibaca dan kita akan tambah hikmat. Lihat Salomo adalah orang yang paling berhikmat ya. Ketika Salomo meminta hikmat dari Allah ya, meminta hikmat dari Allah, diberikan hikmat yang luar biasa, sampai seluruh raja-raja di sekeliling di Timur Tengah semua tahu Salomo punya hikmat yang sangat hebat ya, sehingga apa ya, mereka datang dan mereka memberikan upeti ya, upeti yang luar biasa banyaknya, emas Salomo katanya ya, sampai nggak tahu mau dipakai untuk apa, sampai dibikin lembing ya, emas, lembing dari emas. Luar biasa sekali saudara ya. Itulah ya, karena apa? Karena hikmat dari Allah. Nah, di manakah kita dapatkan hikmat ya? Bukan pergi mencarinya mendaki gunung ya, menuruni lembah ya, pergi ke mana gitu, ke kubur atau kemana, bukan ya. Kita mendapatkan hikmat dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, firman Tuhan ini ada di mana? Firman Tuhan ini dipelihara oleh jemaat ya. Firman Tuhan ini dipelihara oleh jemaat. Jadi melalui jemaat ini ya, melalui jemaat ini disampaikan namanya berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, dan bukan hanya pemerintah-pemerintah di dunia, dan penguasa-penguasa di sorga. Waduh, penguasa-penguasa di sorga ya, berarti malaikat-malaikat juga perlu mendengar Injil, perlu mendengar ini rahasia ilahi yang tersimpan di dalam Alkitab, yang sekarang dikumandangkan terus oleh jemaat ya. Jadi penguasa-penguasa di sorga, malaikat-malaikat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, dari mimbar gereja yang Alkitabiah terpancarlah pengajaran yang perlu didengarkan oleh semua manusia di muka bumi ini, sekaligus perlu didengarkan oleh para malaikat di sorga ya, para malaikat di sorga. Jadi saya berkata kepada orang-orang yang berkhotbah di mimbar Grace, saya berkata, engkau harus berkhotbah dengan penuh hati-hati, engkau harus berkhotbah dengan sungguh-sungguh, engkau harus berkhotbah dengan serius ya. Karena apa? Karena ini ya didengarkan oleh para malaikat di sorga sekaligus ya. Jadi Tuhan memerintahkan para malaikat di sorga supaya menyimak khotbah yang disampaikan di mimbar Grace ya, supaya menyimak dengan baik. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, coba bayangkan ya. Jadi betapa khotbah yang disampaikan yang sesuai dengan Alkitab itu perlu didengarkan oleh para malaikat di surga. Apalagi jemaat, apalagi orang percaya harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, menyimak dengan sungguh-sungguh khotbah yang disampaikan itu ya, sesuai dengan maksud abadi katanya ya. Nah, mengapa semuanya diperintahkan untuk mendengar kebenaran yang disampaikan oleh jemaat ya, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi ada maksud abadi, di dalam Dia kita beroleh keberanian ya, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya ya, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat
kesesakanku. Maksudnya melihat karena aku dipenjarakan, kamu jangan tawar hati gitu ya. Karena kamu ya dipenjarakan kan kesesakanku karena kamu jangan tawar hati, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Karena kesesakanku ialah kemuliaanmu. Karena penjara yang saya derita ini sebenarnya itu adalah kemuliaanmu. Nah, kok bisa begitu? Nah, bagaimana penjelasannya? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tahu ya, kebenaran selalu dicapai melalui argumentasi. Kebenaran tidak pernah dicapai dengan kekerasan ya. Kebenaran tidak pernah dicapai dengan paksaan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, makanan yang enak hanya boleh ditawarkan. Kalau dipaksakan itu bukan makanan yang enak, itu racun namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau silakan menilai ya, agama yang benar yang memberitakan itu hanya selalu mengemukakan atau menyampaikannya dengan argumentasi ya. Tapi kalau disertai dengan kekerasan, maka itu bukan yang benar gitu ya. Jadi kata Rasul Paulus, sekarang aku dipenjarakan. Nah, aku dipenjarakan, kalian jangan tawar hati. Justru pemenjaraanku adalah kemuliaan bagi kamu. Kan kamu harus bersukacita. Berarti ya, iman yang sedang kamu imani itu, kebenaran yang saya sampaikan itu adalah kebenaran sejati. Kebenaran yang tidak dibela dengan otot, kebenaran yang tidak dibela dengan kekuatan senjata, tapi kebenaran yang dibela dengan argumentasi. Nah, justru mereka menangkapku dan mereka memenjarakanku ya, karena mereka tidak memiliki kebenaran argumentatif ya. Mereka tidak memiliki kebenaran argumentatif, maka itu mereka lalu memilih kekerasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat di Efesus bahwa mereka jangan tawar hati karena mendengar dia dipenjarakan gitu. Justru mereka harus tahu bahwa itu adalah kemuliaan bagi mereka, dan dengan demikian mereka dapat bangga. Mereka harus bangga. Rasul Paulus masuk penjara bangga. Loh, kok masuk penjara bangga bagaimana? Oh iya, dia masuk penjara karena lawan-lawannya itu tidak memiliki argumentasi untuk melawannya. Maka untuk membungkamnya, mereka akhirnya tangkap dia, masukin dia dalam penjara. Ah, itu dia. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi dipenjarakannya Rasul Paulus ya loh. Ini jemaatnya itu jangan jadi kecewa. Jemaatnya justru perlu merasa bangga ya. Bangga karena apa ya? Sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya tidak dibela dengan kekuatan jasmani ya, tidak dibela dengan senjata, tidak dibela dengan kekerasan, tapi kebenaran yang sebenar-benarnya dibela dengan argumentasi ya, dengan argumentasi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus berkata dari ayat 14 sampai ayat 21, ini doa. Itulah sebabnya katanya, aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Oh, Allah Bapa ya, dia adalah sumber segala-galanya. Aku berdoa katanya supaya ia, nah lihat pokok doanya apa ya, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, supaya Allah menguatkan kamu ya, rohnya yang tinggal di dalam diri kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berdoa ya, berdoa. Kita pun harus berdoa. Nah, berdoa ini perintah Tuhan supaya kita berdoa, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segala-galanya menyuruh kita berdoa. Artinya apa? Dia siap ya, dia siap merubah, dia siap melakukan sesuatu ya, dia siap mendengarkan doa kita. Oh, kalau Tuhan Maha Raja, Allah semesta alam menyuruh kita menyampaikan sesuatu permintaan kita kepadanya, dan dia siap merubahnya bagi kita, kalau itu tidak bertentangan dengan sifatnya ya, betapanya dia mengasihi kita. Ini
menunjukkan teori Calvinis salah total ya, karena teori Calvinis berkata bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan, telah dipredestinasikan dalam sebuah dekrit, segala sesuatunya sudah ditetapkan. Kalau gitu kita nggak usah doa lagi, betul nggak? Ya, nggak usah doa lagi. Doa juga didoakan juga sudah nggak merubah, nggak didoakan juga sudah jalan begitu. Ya, jadi tidak usah didoakan lagi. Oh no, ya. Salah satu faktor yang menyebabkan saya tidak percaya pada Calvinis bahwa itu salah adalah karena di mana-mana kita diperintahkan untuk berdoa, kita disuruh berdoa, rasul-rasul berdoa. Karena apa? Bayangkan melalui doa kita, Allah mendengarkan doa kita. Anda pernah baca di Perjanjian Lama ketika Yosua hampir mengalahkan itu musuhnya dan hampir gelap, dan Yosua minta supaya Tuhan tahan matahari ya. Oh ya, luar biasa. Nah, permintaannya berarti saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, bagi kita yang percaya bahwa Tuhan mendengarkan seru doa anak-anaknya, kita berdoa. Rasul Paulus berdoa karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Kalau kita minta sesuatu, asal itu tidak bertentangan dengan sifatnya, dengan kemuliaannya, maka dia melakukannya bagi kita karena dia mengasihi kita. Nah, Rasul Paulus bilang dia berdoa supaya Roh Allah menguatkan kita, Roh yang tinggal di dalam hati kita menguatkan kita, katanya. Kemudian yang kedua, katanya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar, ya, supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ya, Kristus diam di dalam hati kita. Roh Allah sama dengan Roh Kudus, rohnya, ya, Roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita, berakar ya, kita berakar dalam pengertian, ya, menjadi orang Kristen yang penuh pengertian, bukan menjadi orang Kristen yang KTP saja, ya, bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berakar, ya, berakar serta berdasar di dalam kasih, berdasar, memiliki fondasi di dalam kasih kita yang benar, kasih yang berdasarkan kebenaran, kasih yang murni, kasih yang tidak ini mencari keuntungan diri sendiri, ya, bukan kasih yang egois, tapi kasih yang sungguh berdasar, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian kedua ayat 18 katanya, aku berdoa apa lagi? Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, ya, supaya orang-orang jemaat di Efesus bersama dengan semua orang kudus. Orang kudus itu adalah orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang kudus, ya. Kita orang kudus. Saya orang kudus, ya. Anda orang kudus. Kalau Anda sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, Anda orang kudus, ya. Nah, katanya di sini memahami, ya. Berdoa supaya bersama semua orang kudus, ya. Memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Oh, sungguh luar biasa Rasul Paulus menguraikannya, ya, menganalogikannya, kasih Kristus yang panjang dan lebar, ya, tinggi dan dalam, ya, kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Oh, memang kasih Allah melampaui segala pengetahuan, ya, dia melampaui segala pengetahuan. Namun sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, katanya, biarlah kita dapat mengenal kasih itu. Oh, makin kita mempelajari firman-Nya, kita akan makin mengenal akan kasih Allah itu, kasih yang sungguh, ya, sungguh kasih yang amat besar, kasih Tuhan kepada kita. Tadi saya katakan dia mau kita berdoa karena dia mengasihi kita, ya, karena kita mengasihinya, kita meminta sesuatu kepadanya. Karena kita mengasihinya, kita tidak meminta sesuatu yang untuk ini, ya, untuk sesuatu yang negatif, untuk keegoisan kita, tidak, ya. Orang yang semakin mengenal Allah akan meminta segala sesuatu yang semakin sesuai dengan kehendak Allah, ya. Tapi orang yang jauh dari Allah, orang yang datang kepadanya hanya untuk hal-hal yang bersifat jasmani, materi dan duniawi, nah, orang demikian meminta segala sesuatu, ya, berdasarkan keegoisannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
kalau Anda sakit kanker, ya kalau saya sakit kanker, nah apa doa saya? Apa doa saya? Ya toh? Apakah saya berdoa, Tuhan, tolong kankernya dicabut, ya, dicabut saja. Kanker dicabut semua orang. Nanti orang datang ke gereja cuman mau cabut kanker aja gitu, ya enggak? Nanti tidak ada orang datang ke gereja karena berita Injil, karena kebenaran, ya. Semua orang datang ke gereja karena mau cabut kanker. Nah, semua nanti itu rumah sakit kanker di sana itu tutup semuanya. Semuanya orang yang sakit kanker pindah ke gereja karena kankernya dicabut di situ. No. Kita tidak berdoa demikian. Tuhan, ya, jika Engkau mengizinkan saya sakit kanker, ya, demi kemuliaan nama-Mu, biarlah saya dapat bertahan di dalamnya. Biarlah setiap orang yang datang mengunjungi saya, biarlah sanak famili semua yang datang kepada saya, biar teman-teman saya yang mau dukung datang kepada saya bersaksi kepada mereka bahwa saya tidak takut mati, ya, bahwa saya tidak takut mati sedikit pun, bahwa malah saya bersuka cita kalau saya mati, saya pergi ke sorga bersama dengan Tuhan. Nah, itu dia, ya loh. Jadi bukan datang kepada Tuhan untuk perkara jasmani, apalagi datang kepada Tuhan untuk perkara materi, ya, perkara duniawi. Tuhan tidak senang itu kita datang kepadanya karena hal-hal itu. Justru Tuhan mau kita datang kepadanya oleh karena kebenaran, oleh karena kasih-Nya, oleh karena Dia sangat mengasihi saya, maka saya mau mengasihinya. Jikalau penderitaan saya sungguh menyenangkan hatinya, sungguh jikalau penderitaan saya bisa dipakai untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya, ya, mengapakah saya harus mengeluh? Itu prinsip orang Kristen, ya. Dan dapat mengatasi itu sekalipun dia melampaui pengetahuan. Aku berdoa, katanya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, ya. Pengertian, maksudnya mengerti penuh akan Allah, ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Malah katanya, ya, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Betul, ya, karena Dia mengasihi kita, Dia melakukan banyak yang jauh dari yang dapat kita minta, ya, jauh dari yang bisa kita ungkapkan. Dia melampaui semua itu karena Dia mengasihi kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, sekali lagi, kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya, katanya, ya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Jadi jemaat itu harus memuliakannya, memuliakan Yesus Kristus. Bagaimana cara jemaat memuliakan Yesus Kristus? Bagaimana caranya? Kalau Anda mau melakukan hal-hal yang baik, kalau Anda tergerak untuk kasih duit sama orang, cobalah tulis di dalam amplop, nggak usah pakai nama kamu, tapi atas nama jemaat. Nah, disitulah orang itu mau berterima kasih. Katakanlah terima kasih kepada jemaat, ya. Ini dari salah satu anggota jemaat. Terima kasih kepada jemaat. Oh tidak, tapi banyak orang hari ini mau melakukan sesuatu, dia mau ngasih duit sama orang, dia kasih sambil menunggu-nunggu supaya orang itu terima kasih kepada dia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya kita memuliakan jemaat, memuliakan ini Allah, kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, ya. Bagaimanakah? Lakukanlah hal-hal yang positif atas nama jemaat, dan hindarkan dirimu dari mencemarkan nama jemaat, ya. Hindarkan dirimu dari mencemarkan nama jemaat. Perhatikan itu. Dengan demikian kita akan memuliakan Allah, memuliakan jemaat, ya, turun-temurun sampai selama-lamanya, katanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, untuk firman-Mu, Tuhan, yang Kau wahyukan kepada Rasul Paulus dan dituliskannya bagi kami, sehingga kami dapat mempelajarinya. Dan sungguh Tuhan, kami mengaminkannya, dan kami akan makin mengerti hal-hal hikmat Allah yang diungkapkan dari firman-Mu, Alkitab ini di tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke.